Oke, selamat malam nih, kita lanjut lagi, pembahasan tentang, penjelasan tentang jihad dari para ulama atau teolog Islam dan ahli ahli hukum Islam di abad-abad pertengahan atau yang klasik gitu ya. Ini sambungan dari pembahasan tentang jihad yang video-video yang sebelumnya. Kita masuk ke yang ke-16. Malam ini 16, 17 dan 18. Yang nomor 16 ini itu dari Fatwa Ijahandari. Fatwa Ijahandari itu ditulis ditulis oleh Ziauddin Barani tahun 1357. Ziauddin Barani ini judul bukunya Fatwa Jahandari. Political Theory of Delhi Sultanate. Jadi Islam sempat mampir ke India. Mampir bukan dalam arti mampir bertamu gitu, bukan, artinya cepat masuk ke sana melalui jihadnya itu. Makanya ada Islam di India sana. Ya, sejarahnya memang Islam masuk ke India tahun berapa itu melalui aksi jihadnya itu. Ya, ini yang di dalam kurung kotak ini, Barani memohon perjuangan habis-habisan atau perangan habis-habisan melawan agama Hindu maksudnya itu. Hinduism, agama Hindu. Kemudian yang ini yang saya garis bawahi merah ini, raja muslim atau sultan tidak akan mampu menegakkan tauhid, tidak akan mampu menegakkan kehormatan tauhid dan supremasi Islam kecuali dia berusaha dengan segenap keberaniannya untuk menggulingkan kekafiran dan membantai para pemimpinnya atau imamnya. Yang di India itu adalah kaum Brahmana. Brahmana itu kan kasta pendeta atau pemimpin agama Hindu di India, kasta Brahmana. Kalau ingat pelajaran sejarah di SMP, nah itu ada kasta-kasta Hindu di India itu. Kemudian yang ini, dia harus membuat tekad yang kuat untuk mengalahkan, menangkap, memperbudak, memperbudak dan merendahkan orang-orang kafir, and degrade the infidels. Jadi seperti saya sudah pernah katakan sebelumnya bahwa Hindu ke Kristen, Yahudi, kemudian ada Zoroaster, Majus, apa kan namanya itu. Itu dalam pandangan Islam itu adalah orang-orang kafir. Dalam pandangan Islam adalah orang-orang kafir. Kalau tidak percaya, tanya aja sama orang-orang Islam, entah itu NU atau Muhammadiyah. Kafir, pasti kafir. Nah, mungkin enggak. Karena memang dalam pandangan Islam memang begitu. Kalau mereka bilang tidak kafir, berarti yang kamu tanya itu bukan orang Islam. Kemudian ini all the strength and power, semua kekuatan dan kekuasaan raja, dalam hal ini sultan, dan pejuang suci Islam harus dipusatkan dalam kampanye perang suci, holy campaign. Kampanye perang suci, kampanye suci dan perang suci, holy campaign and holy wars. Perang suci itu ya jihad itu. And they should risk themselves in the enterprise so that the true fight may uproot the false creeds. Mempertaruhkan diri mereka
dalam segala usaha yang sehingga imam sehingga iman yang benar, dalam hal ini Islam, dapat mencabut keyakinan palsu, uproot the false creeds. Jadi orang-orang Islam dalam hal ini, dalam konteks bacaan kita dari Ziauddin Barani ini, mencabut ke keyakinan atau menghapuskan keyakinan agama Hindu. Jadi orang-orang Islam harus berusaha sekuat tenaga, entah kayak apa caranya. Pokoknya Hindu itu harus dimusnahkan. Intinya begitulah. And then it will look as if this false creed had never existed because they have been deprived in all their glamour, sehingga keyakinan palsu itu, ya, atau dalam hal ini Hindu itu nampak seperti sudah tidak ada lagi. Pokoknya kayak apa caranya, lenyap sama sekali Hindu itu, agama Hindu itu. Di sisi lain, on the other hand, nah ini agak panjang nih. Di sisi lain, raja Muslim, atau dalam hal ini kesultanan kan, raja Muslim, terlepas dari kekuasaan dan posisi yang telah diberikan Tuhan kepadanya, in spite of the power and position which God has given him, hanya puas mengambil pajak jizya. Jika raja Muslim hanya puas mengambil pajak jizya dan upeti atau karaj. Jizya itu pajak nyawa, itu karaj itu pajak tanah atau PBB kalau sekarang ini, pajak bumi dan bangunan, dari orang-orang Hindu, dan mempertahankan orang-orang kafir memungut pajak jizya dan karat saja dari orang-orang kafir from the Hindus, and preserve both infidels and infidelity, dan mempertahankan orang-orang kafir dan kekafiran, dan menolak untuk mempertaruhkan kekuasaannya dalam upaya untuk menggulingkan mereka. Perbedaan apa yang akan ada dalam hal ini antara raja-raja Islam dan rais orang-orang kafir? Jadi maksudnya itu, kalau sultan atau dalam hal ini raja Islam itu, raja Islam, pemimpin kerajaan Islam atau raja Islam kan disebutnya sultan, kesultanan, itu cuma kerjaannya cuma memungut jizya dan karat saja, buat apa kan, kayak gitu maksudnya tuh itu. Karena tujuan utamanya tuh menghapuskan keyakinan atau agama lain, karena agama lain selain Islam itu dianggap kafir, intinya tuh itu. Jadi kalau tujuan utamanya itu cuma jizya dan karat saja, buat apa, nggak ada gunanya itu, intinya tuh itu. Kemudian yang ini ini kalimat ini dimulainya dari atas ini. Consequently, jadi kita bacanya dari atas ini ya. Consequently of the overthrow of infidelity and the disgrace of infidels and polytheists is now only possibly if the king. Akibatnya penggulingan kekafiran dan aib orang-orang kafir dan musyrik sekarang hanya mungkin terjadi, maksudnya terlaksana, jika raja, setelah semua pengaturan yang diperlukan, memusatkan keberanian dan tekadnya yang tinggi pada satu objek untuk memenangkan persetujuan approval of God and the Prophet, persetujuan Allah kali itu, dan Nabi, dengan menetapkan supremasi Islam yang benar.
menetapkan supremasi iman yang benar atau menegakkan Islam. Yang maksudnya itu. Kalau pernah dengar orang-orang Islam ngomong menegakkan Islam, ya itu. Agama atau kepercayaan lain itu musnah, isahnya Islam yang tersisa atau yang ada, bukan tersisa sih sebetulnya. Agama atau kepercayaan lain itu musnah, yang ada cuma Islam. Itulah menegakkan Islam. Itu establishing the supremacy of the true faith. True faith dalam hal ini ya Islam, iman yang benar. Kemudian sebentar, soalnya kemarin sempat saya baca ada satu fenomena yang diwariskan ke seluruh, kalau tidak seluruh ya, sampainya paling tidak apa yang saya lihat di Indonesia diwariskan dari sini. Sons of Mahmud, anak-anak Mahmud dan raja-raja Islam. You should with all your royal determination, kamu harus dengan segenap segenap tekad kerajaanmu menerapkan diri Anda untuk mencabut, uprooting and disgracing infidels, mencabut dan mempermalukan orang-orang kafir, musyrik, politeis, ya musyrik ini ya politeis itu tadi, dan orang-orang dengan dogma yang buruk dan agama yang buruk. Jadi para keturunan raja dan para keturunannya, termasuk juga semua pengikutnya, penduduk orang-orang Islam lah pokoknya, itu harus dengan segenap tekad berupaya untuk menghapuskan agama lain selain Islam. Karena ingat, infidels, politeis, kafir, musyrik, pokoknya agama selain Islam itu dibilang kafir atau musyrik. Agama Kristen maupun Yahudi itu juga dibilang kafir. Soalnya begitu. Hindu pun dibilang kafir. Hindu itu agama loh, itu dibilang kafir. Kemudian yang ini, yang saya tanda-tandain aja biar tidak terlalu makan waktu. You should not content yourself merely with defying the poll tax and tribute from the infidels. Kamu harus tidak puas hanya dengan memungut pajak nyawa, maksudnya itu poll tax, pajak nyawa, pajak dan upeti. Tadi sudah kita baca di atas, poll tax itu jizya, tribute itu kharaj dari orang-orang kafir, from the infidels, dan kamu harus tidak mengizinkan infidelity to be preserved. Kamu harus tidak mengizinkan kekafiran itu tetap ada. Jadi kekafiran itu harus musnah. Kekafiran maksudnya agama selain Islam, bukan kafir. You should strive day and night for the degradation of infidelity. Kamu harus berjuang siang dan malam, strive day and night, untuk degradasi atau kemunduran atau kemerosotan kekafiran. Jadi siang dan malam harus berupaya untuk supaya orang-orang kafir atau para pengikut agama yang dianggap kafir, dalam hal ini Hindu, itu supaya jumlahnya itu semakin lama semakin berkurang sampai habis.
kayak gitu maksudnya tuh itu. Muslims ini kayaknya yang di bacaan satunya kayaknya ini saya kadang lihat di sini, tapi sudah pernah saya tandai sih seingat saya bacaan yang mau states. Iya kayaknya nggak ada di sini nih, di halaman sebelah kayaknya. Nanti mungkin ada lah. Ya nggak ada di situ. Jadi kalau yang untuk di jihad di India menurut catatannya Ziauddin Barani ini jihad di Hindu waktu itu, perjuangan jihad di Hindu untuk Islamisasi Hindu waktu itu dengan memperbudak, terus mendegradasi atau istilahnya menurunkan menurunkan populasi orang-orang Hindu, makanya overpower, capture, enslave, and degrade the infidels, mengalahkan, menangkap, memperbudak, dan merendahkan. Merendahkan itu bukan disuruh tunduk kepalanya, tapi di humiliate, dihina ndak karu-karuan, kayak dianggap bukan manusia, masih lebih terhormat anjing daripada manusia kalau kelakuannya orang Islam nih, cara humiliationnya itu, penghinaan. Itu apalah tuh. Kan di sini kan tadi dikatanya itu membantai para imam, slaughter its leaders, membantai para imam, pemuka agama, kaum Brahmana, pendetanya Hindu itu cara-cara yang dilakukan atau ditempuh oleh orang-orang Islam dalam jihad di India. Ini saya cari nggak ketemu ini, kayaknya di halaman sebelah nih kayaknya, yang dia soal kurban sapi sebagai bentuk supremasi Islam atas Hindu. Ada itu mungkin di sebelah, halaman sebelah kali ini kayaknya, ini mungkin di sebelah, tapi tidak apa-apa lah sambil kita baca sebelah kayaknya mungkin di sebelah. Ini masuk ke yang nomor 17. Tadi kan saya bilang hal 16, 17, 18. Yang ke-17 itu dari kitab Al-Wagiz fi Fiqh Madhab Al-Imam Al-Syafi'i. Itu ditulis oleh ditulis oleh mana dia? Al-Ghazali tahun 1111, diambil dari terjemahan bahasa Inggrisnya ini diambil dari kitab Al-Wagiz fi Fiqh Madhab Al-Imam Al-Syafi'i, Beirut 1979. Itu judul aslinya, kitab Al-Wagiz fi Fiqh Madhab Al-Imam Al-Syafi'i, Beirut, Lebanon tahun 1979. Kemudian yang di atasnya ini nih, yang di atas, seseorang harus berjihad, yaitu razia perang, razia atau serbuan perang gitu modelnya, sekali setahun. Jadi setiap orang harus pergi berjihad minimal 1 kali setahun, setidaknya 1 kali 1 tahun. Kemudian bawahnya ini, if a person of ahlul kitab, people of the book, jika orang dari golongan ahli kitab,
yaitu Yahudi dan Kristen, diperbudak is enslaved, his marriage is automatically revoked. Pernikahan mereka otomatis batal. Secara otomatis batal. Jadi gini, ini saya jelaskan sedikit pengantar dari saya, penjelasan dari saya maksudnya, supaya gampang dimengerti. Jadi misalnya saya sudah menikah, saya punya istri, saya punya anak. Kalau saya menikah kan punya istri, punya anak, atau juga mungkin baru menikah, belum dikaruniai anak mungkin. Yang penting yang jelas saya punya istri kan gitu. Saya sudah menikah, saya punya istri. Kalau sudah punya anak ya puji Tuhan, kalau belum ya mungkin belum dikaruniai sama Tuhan. Nah, ketika orang Islam masuk ke sini berjihad menyerang tempat tempat tinggal saya, maksudnya bukan rumah tapi wilayah di mana saya tinggal. Misalnya karena saya tinggalnya di Linggang Bigung, jadi misalnya ada orang Islam entah jatuh dari surga atau kayak apa, atau naik dari neraka ke sini atau kayak apa, jatuh dari langit mungkin, pergi berjihad ke sini ke tempat saya tinggal di Linggang Bigung. Saya ditangkap, misalnya saya ditangkap, istri saya juga ditangkap. Nah, pernikahan saya dengan istri saya itu dianggap batal langsung. Saya jadikan budak, istri saya diambil sama mereka, jadikan budak seks, amit-amit dah. Jadikan budak seks sama orang-orang Islam ini tadi. Nah itu maksudnya pernikahan itu dianggap batal. Itu. Kemudian maksudnya orang dari orang Islam must destroy their useless books, harus menghancurkan kitab mereka yang tidak berguna. Kitab-kitab mereka yang tidak berguna. Ini bukan buku. Kitab itu pun dalam bahasa Inggris diterjemahkannya book, kitab. Jadi seseorang atau orang Islam dari Islam itu ketika berjihad harus menghancurkan kitab-kitab mereka yang tidak berguna, their useless books. Jihadis may take, ini sebelahnya sambungannya, jihadis may take as booty whatever they decide. Orang yang berjihad itu tadi dapat mengambil apapun yang mereka suka, apapun yang mereka mau sebagai barang rampasan, harta rampasan. Nah, apalah. Mereka bisa atau boleh may steal as much food as they need. Mereka boleh mencuri makanan sebanyak apapun yang mereka perlukan. Yang kurang lebihnya gitu. Jangan marah sama saya nih, catatannya begitu. Kemudian, ini saya kotakin aja. Ini dia pendek cuma satu halaman, Al-Ghazali ini. Cuma pendek satu halaman. Ini mungkin dia mencatat ya apa yang terjadi di Beirut, Lebanon mungkin ini. Karena ditulisnya di Lebanon. Tentang jihad. Orang-orang dhimmi yang ditaklukkan oleh jihad, maksudnya itu. Dhimmi, orang dengan status dhimmi, maksudnya ini, the dhimmi is obliged not to mention Allah or his apostle. Orang-orang dhimmi artinya orang-orang taklukan Islam ini tadi, misalnya saya tadi contohnya tadi itu ya saya analogikan, misalnya diri saya diserang sama orang Islam yang entah jatuh dari langit atau kayak apa. Saya dan warga tempat saya tinggal itu ditaklukkan sama Islam, itulah status saya menjadi status dhimmi itu tadi. Jadi orang-orang dhimmi itu diwajibkan untuk tidak boleh atau dilarang tidak boleh menyebutkan Allah atau apalah dan Rasulnya. Kemudian Jews, Christians, and Magians kali itu, Magians, whatever, must pay
the jizya, poll tax on non-Muslims. Jadi orang Yahudi, Kristen dan Majus itu harus membayar jizya atau ya di sini pay, jadi terjemahkannya membayar jizya atau dalam kurung pajak nyawa non-Islam. On offering the jizya, the dhimmi must hang his head while the official takes hold of his beard and eats the dhimmi on the protuberant bone beneath his ear. It is the mandible. Jadi ketika ini tata cara ketika membayar jizya. Orang dhimmi harus menggantung kepalanya, bukan digantung kayak orang dihukum mati, itu lain. Maksudnya menunduk. Dia berdiri tegak tapi kepalanya nunduk gitu. Nah, gitu. Kayak orang lagi mengheningkan cipta ketika upacara bendera tuh. Nah, kayak gitu. Menggantung kepalanya, sementara pejabat yang bertugas petugas pemungut jizya ini tadi memegang janggutnya si orang dhimmi ini tadi yang bayar jizya itu. Kemudian memukul tulang mandibula, tulang yang berada di bawah telinga ini. Itu dipukul, ditinju atau ditampar atau kayak apa. Pokoknya tulang yang itu yang dihajar sama mereka. Tulang yang menonjol di bawah telinga. They are not permitted to ostentatiously display their wine or church bells. Mereka tidak diizinkan untuk memamerkan anggur atau menunjukkan anggur dan lonceng gereja. Ostentatiously display their wine or church bells. Jadi kalau mau perjamuan kudus atau sakramen ekaristi, itu sakramen ekaristi atau perjamuan kudus, atau kalau orang Yahudi itu perayaan Paskah tuh mungkin ya, mengingat peristiwa keluar dari tanah perbudakan Mesir. Atau yang Yahudi, pokoknya itu ritual ekaristi, bukan ritual, sakramen ekaristi itu agak susah bagi orang-orang Kristen. Dan lonceng gereja tidak boleh bunyi, bahkan kalau bisa dibuang ya dibuang aja sekalian. Their house may not be higher than the Muslims. Rumah mereka tidak boleh lebih tinggi daripada rumah orang Islam. No matter how low that is, tidak peduli seberapa rendahnya, pokoknya tidak boleh lebih tinggi. Orang-orang dhimmi, the dhimmi may not ride an elegant horse or mule. He may ride a donkey only if the saddle is of wood. Orang dhimmi tidak boleh menaiki hewan tunggangan, tidak boleh menaiki hewan tunggangan yang bagus. Misalnya kuda atau bagal itu persilangan antara kuda dan keledai. Lama-lama kali itu memang sudah ada hewan majel kayak gitu, bagal. Orang dhimmi hanya boleh menunggangi keledai, dan itu harus bukan sadel, pelana kayaknya itu. Pelananya itu terbuat dari kayu. Kemudian he may not walk on the good part of the road. Dia tidak boleh berjalan di sisi jalan yang bagus. Harus yang jelek, sisi jalan yang jelek, di situ baru mereka boleh lewat. Kalau di sisi jalan yang bagus, nggak boleh mereka lewat. Kemudian the dhimmi have to wear an identifying patch on their clothes, even women, and even in the public bath, dhimmis must hold their tongue.
Jadi yang ini tadi ya, the demons have to wear an identifying patch on their clothes. Orang dimi itu harus mengenakan tanda khusus di pakaian mereka. Biasanya kalau itu ada yang menggunakan jahitan kain tambahan, bukan bordir, dia kayak kain perca gitu, dijahitkan di bagian luar, bentuknya salib biasanya. Bahkan perempuan tidak cuma laki-laki, perempuan juga. Kemudian bahkan di tempat pemandian umum itu juga harus tetap mengenakan tanda itu. Kemudian orang dimi itu harus menahan lidah mereka. Ini kalau mau lengkapnya tentang yang dikotakin ini bisa lihat di Fakta Umar tuh, ada tuh lebih lengkap lagi. Ini kayaknya Al-Ghazali ini mengutip dari situ juga, atau dia mencatat apa yang terjadi. Sepertinya terjadinya itu di Lebanon, dan di Lebanon itu pada saat itu para Islam di sana yang mereka kelakuan kurang kerjaan itu, mereka menerapkan Fakta Umar itu, karena memang Fakta Umar itu diamanatkan kepada seluruh umat Islam, itu harus terus dijalankan supaya humiliation atau penghinaan Islam terhadap agama lain itu tetap terus berlangsung supaya pengislaman mereka tuh tetap bisa terus dijalankan. Itulah kurang lebih amanatnya Umar bin Al-Khattab, yang Fakta Umarnya itu terkenal itu. Ini yang di dalam saya kotakin merah ini ya penerapan dari itu juga. Kemudian masuk ke nomor 18, nanti yang terakhir, nomor 18, Sirhindi. Ini enggak ada judulnya di luar, tapi enggak apa. Sirhindi ini tahun 1624 diambil atau disadur dari Sayyid Attar Abbas Rifi. Bukunya Muslim Revivalist Movement in Northern India, masih di India juga kayak yang pertama tadi itu, in the 16th and 17th century, pada abad ke-16, abad ke-17. Ini mencatat kejadian di India juga ini. Syariah, ini kita langsung masuk ke sini aja ya. Syariah kali ya, syariah. Syariah can be fostered through the sword. Syariah maksudnya hukum Islam. Syariah, hukum syariah. Hukum syariah, hukum Islam itu dapat ditanamkan, foster, dapat dibina atau dilaksanakan atau apalah, diajarkan melalui pedang. Kemudian yang ini kita baca aja, biarin aja, baca aja. Orang kafir dan Islam maksudnya, kafir dan Islam itu saling bertentangan. Kemajuan yang satu hanya mungkin dengan mengorbankan yang lain, dan koeksistensi atau kebersamaan antara dua keyakinan yang bertentangan ini tidak terpikirkan. Artinya tidak mungkin antara kekafiran dan Islam itu tidak mungkin bisa berjalan beriringan. Untuk yang satu bisa bertahan antara kafir dan Islam, itu salah satunya harus dikorbankan. Kalau Islam mau naik, kafir harus dimusnahkan. Menurut pandangan Islam gitu. Atau kalau kafir mau naik, Islamnya yang jatuh tumbang. Kemudian masuk yang di sini, the honor of Islam lies in insulting kafir and kafirs. Sama aja kafir dan kafir. Kehormatan Islam terletak pada penghina kafir, orang-orang kafir.
kafir nih kata bentuk jamaknya dari kufur, kafir ya. Bentuk jamaknya dari kufur. Ya kafir itu. Jadi kehormatan Islam itu terletak dari menghina orang-orang kafir. Ingat, kafir itu bukan hanya dalam pandangan Islam, bukan hanya para politeis, bukan. Ya Yahudi, ya Kristen, ya Hindu, ya kafir juga. Buddha juga mungkin kalau mereka Islam ada ketemu orang dengan orang beragama Buddha ya dibilang kafir juga itu. Pasti itu mungkin enggak. Jadi letak kehormatan Islam itu dengan menghina agama lain. Gampangnya gitu aja lah sudah. Letak kehormatan Islam itu ada pada menghina agama lain. Intinya tuh itu. Jadi kalau Islam itu tidak menghina agama lain, tidak ada kehormatan mereka. Kemudian orang yang menghormati orang kafir berarti menghina Islam. Menghormati orang kafir, menghormati orang dari agama selain Islam itu berarti menghina Islam. Kayaknya gitu. Di sini ada penjelasannya sih. Kalau mau dibaca sih bisa aja. Ini kalau mau baca kurang lebihnya tuh dengan kalau yang tidak saya tandai ini itu garis-garis besarnya itu dengan kita berlaku sopan santun terhadap orang yang non Islam itu dianggap sebagai menghina Islam. Berlaku sopan santun terhadap non Islam itu dianggap menghina Islam. Dari situ aja. Ini kalau garis besarnya begitu. Tapi kalau teman-teman mau baca tulisan ini bisa di pause aja videonya, nanti bisa dibaca aja sendiri karena saya supaya cepat aja. Kemudian no relationship should be established with the kafir. Tidak ada hubungan yang harus atau perlu dibangun dengan orang kafir. Itu pandangannya Islam. Tidak perlu saya ulang lagi kan kafir itu apa? Sudah ingat sendiri. Berulang kali saya sudah ngomong. Kemudian yang di dalam kotak ini the real purpose in levying jizya on them, the non-Muslims, is to humiliate them to ini bukan den ini. Mana? Yang ini bukan den. Yang ini bukan den tapi dem ini. The real purpose in levying jizya on them is to humiliate them to such an extent that on account of fear of jizya they may not be able to dress well and to live in grandeur. They should constantly remain terrified and trembling. It intended to hold them under contempt and to uphold the honor and might of Islam. Jadi tujuan sebenarnya dari membebankan jizya kepada mereka orang-orang non muslim itu adalah untuk mempermalukan sampai sedemikian rupa karena takut takut akan atau terbeban dengan jizya itu tadi, mereka mungkin tidak dapat berpakaian dengan baik karena jizya itu lumayan tinggi itu. Lumayan tinggi. Hitungannya dinar soalnya. Lumayan tinggi itu bebannya itu. Sementara masyarakat yang karena gini, ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi biar agak ngerti-ngerti juga. Masyarakat yang ditaklukkan oleh Islam itu pertama sebelum mereka dibiarkan hidup, ini Islam masuk nih, jihad kan masuk, mereka diserang, parbur, harta bendanya nyata dirampokin dulu habis, mereka dipukulin juga,
Baru setelah itu ditawarkan, kamu mau masuk Islam atau bayar jizyah atau mati. 3 pilihan gitu kan modelnya kan. Kalau yang Kristen atau Yahudi, masuk Islam, bayar jizyah atau mati. Kalau tidak mau masuk Islam kan bayar jizyah. Kalau tidak mau bayar jizyah ya mati. Tapi kalau tidak mau mati ya bayar jizyah aja bisa masih. Ya sudah, kalau masih mau hidup dan tetap tinggal di situ juga, ya bayar jizyah. Tetapi kalau dalam catatan sejarah banyak juga orang-orang yang non Islam dan tidak tahan tinggal di wilayah Islam karena hidup mereka lebih rendah daripada binatang. Mereka meninggalkan wilayah itu, biar aja sudah ambil aja sudah tanah-tanahku situ, terserah. Penting aku bisa hidup enak, sekalipun jauh dari sini. Intinya gitu. Nah, jadi saya sambung, dengan harta benda mereka diambil, mereka sudah tidak punya apa-apa. Baru mereka diwajibkan dengan membayar jizyah dan karaj, pajak nyawa dan pajak bumi dan bangunan itu tadi. Sementara mereka sudah tidak ada apa-apa. Nah, dan juga terkadang kan Islam itu masuk merusak lahan pertanian mereka. Bahkan ada yang hewan ternak tuh mereka bantai semua. Hewan ternak milik warga yang masyarakat yang diserang sama jihad ini tadi Islam. Mereka mau berusaha kayak apa ya? Jelas kan kalau lahan pertanian mereka diobrak-abrik karuan, mereka mulai dari nol lagi tuh. Sementara modal mereka, waduh mau kayak apa? Satu. Itu masalahnya. Hasil dari pertanian tidak seberapa, harta benda mereka sudah dirampok karuan, lahan pertanian dan ternak mereka dirusak, diambil. Kalau masih bisa dimanfaatkan ya syukur, kalau enggak dibakar. Kalau ternaknya kan biasanya kan masyarakat di India tuh kan nggak tahu apa ternak mereka tuh. Kalau Hindu mungkin di India kalau sapi mungkin enggak sih ya, tapi saya kurang tahu juga apa ternak mereka di sana, apa kambing atau apa gitu. Nah itu kalau ternak modelnya kayak kambing itu kan diambil sama orang Islam, disembelih, mereka makan, kan repot. Jadi mereka bertani dari awal lagi. Pajaknya itu berapa dinar, kalau di India tuh mungkin dikonversikan ke mata uang rupiah mungkin, atau berapa. Sementara untuk mereka makan juga setengah mati. Nah itulah beratnya. Makanya di sini dibilang supaya on account of fear of jizya, they may not be able to dress well and to live in grandeur. Karena takut jizya, mereka mungkin tidak dapat berpakaian dengan baik dan hidup dalam keagungan. Tidak dapat hidup dengan layak lah, paling tidak hidup dengan layak. Karena mereka harus bisa menabung supaya mampu ada duit untuk membayar jizya itu tadi. Kayak apa caranya? Ya mungkin makan nasi seadanya atau apa gitu. Kasian kan? Kemudian they should constantly remain terrified and trembling. Mereka harus terus menerus tetap ketakutan dan gemetar. It intended to hold them under contempt and to uphold the honor and might of Islam. Ini dimaksudkan untuk merendahkan mereka dan untuk menegakkan kehormatan dan kekuatan Islam. Tuh cara-cara Islam kan sangat rahmatan lil alamin, sangat sekali. Kemudian ini tadi yang saya bilang, yang pengorbanan sapi. Ini tadi yang saya bilang, ini perhatikan ya. Lala Beg, kepada Lala Beg maksudnya. Pada Lala Beg dia menulis, he wrote, cow sacrifice. Nah ini, cow sacrifice in India is the noblest of Islamic practice. The kafirs, karena di India kan orang-orang Hindu kan yang dianggap kafirnya kan orang Hindu. Nah nih,
The kafirs may probably agree to pay jizya, but they shall never consent to co-sacrifice. Kurban sapi di India, nah ini, kurban sapi di India adalah praktik Islam yang paling mulia. Kurban sapi di India adalah praktik Islam yang paling mulia. Orang-orang kafir mungkin setuju untuk membayar jizya, tetapi mereka tidak akan pernah mengakui pengorbanan sapi, karena dalam masyarakat agama Hindu, sapi itu termasuk salah satu hewan suci lah ya. Di dalam masyarakat Hindu, sapi itu salah satu hewan suci dalam masyarakat Hindu. Makanya kalau sampai ada pengorbanan sapi, itu penghinaan besar sekali kan, penghinaan besar sekali terhadap masyarakat Hindu. Nah, ini ada argumen sedikit dari saya. Di Indonesia, kalau kurban untuk Idul Adha atau apa gitu, Idul Adha kali, atau apalah namanya itulah, ada hari kurban atau apa namanya itu kan biasanya mereka mengorbankan sapi. Nah, entahkah ini tradisi kurban sapi itu yang diwarisi adalah masyarakat Indonesia ini diwarisi dari apa yang mereka lakukan, Islam yang dilakukan Islam di India, karena masuknya agama Islam di Indonesia itu ada datang dari arah India juga, Gujarat, India, ada juga bawa pengaruh Islam. Kalau tidak salah dari Gujarat atau dari daerah mana gitu. Pokoknya ada dari India masuk ke penyebaran Islam, masuk dari India ke Indonesia itu ada. Kalau tidak salah itu mampirnya di Indonesia itu di daerah Pulau Sumatera. Wahabi Islam, Wahabi Muslim di daerah Pulau Sumatera. Rasanya itu di daerah situ kalau saya tidak salah sejarahnya. Nah, apakah apa yang tradisi kurban sapi itu turun atau diwariskan dari Islam India ini ataukah bukan, saya kurang tahu. Tetapi saya pikir-pikir kemungkinan ada, kemungkinan, tapi saya tidak bisa bilang pasti iya, tidak bilang begitu, tapi kemungkinan ada. Kemudian ini eksekusi the execution of the accursed kafir of Gobindwal, pemimpin Sikh, agama Sikh, adalah pencapaian penting dan merupakan is an important achievement and is the cause of great defeat of the accursed Hindus. Whatever might have been the motive behind the execution, the dishonor of the kafirs is an act of highest grace for the Muslims. Eksekusi terhadap kafir terkutuk dari Gobindwal, pemimpin agama Sikh di India, adalah pencapaian penting dan merupakan penyebab kekalahan besar orang-orang Hindu terkutuk. Gitu, catatannya begitu. Ini saya cuma baca. Jadi salah satu pencapaian besar lain Islam itu juga adalah pembantaian atau eksekusi mati terhadap pemimpin agama Sikh Gobindwal pada saat itu. Kemudian apapun motif dibalik eksekusi, whatever have been the motive behind the execution, the dishonor of the kafirs, aib dari orang-orang kafir adalah tindakan anugerah atau penghinaan, the dishonor, penghinaan terhadap orang-orang kafir adalah tindakan anugerah tertinggi
tindakan mulia tertinggi lah ya, tindakan mulia tertinggi bagi orang-orang Islam. Jadi kalau orang Islam itu membunuh orang kafir, ini bukan saya yang ngomong, ini saya cuma baca. Jadi kalau orang Islam itu membunuh orang kafir, itu adalah tindakan mulia, tindakan terhormat, tindakan mulia tertinggi bagi orang-orang Islam. Begitu. Emang begitu ini. Saya bacanya begitu. Before the execution, kafir, I had been a vision that the emperor had destroyed the crown of the head of the Syriac. Really, he was the chief of the musyrik and leader of the kafir. Sebelum eksekusi orang-orang kafir, saya telah melihat dalam penglihatan, dia dapat ilham atau kayak apa gitu, dapat mimpi mungkin, bahwa kaisar telah menghancurkan mahkota kepala Syirik of head of Syirik, crown of the head of Syirik, mahkota kepala orang kafir lah ya, ya, mahkota kepala orang kafir. Verily he was the chief of the musyriks, sesungguhnya dia adalah pemimpin orang-orang musyrik dan pemimpin orang-orang kafir. Jadi dia ceritanya sudah dapat ilham atau dapat mimpi atau dapat wahyu atau apa gitu modelnya. Kemudian yang bawahnya ini yang masih yang di India juga kan. Whenever a Jew is killed, it is the benefit of Islam. Setiap kali ada orang Yahudi dibunuh, itu adalah keuntungan Islam. Keuntungan Islam. Kalau ada orang Yahudi dibunuh, itu adalah keuntungan Islam, benefit of Islam. Yang nomor 18. Nah, sudah seperti tadi saya katakan, malam ini cuma 3 aja. Dari 16 sampai 18. Nah, jadi kesimpulannya di yang ketiga ini, syariah, hukum Islam atau Islamnya itu sendiri mungkin dapat ditanamkan melalui pedang, artinya dengan cara kekerasan, pembunuhan atau apalah itu, dengan pedang. Kemudian penghinaan terhadap orang kafir dan penghinaan terhadap orang kafir, disitulah letak kebanggaan orang Islam. Kebanggaan orang Islam itu terletak pada penghinaan atau menghina orang-orang kafir. Dan kafir sudah tidak perlu saya sebutkan lagi, kafir itu apa, orang-orang yang bagaimana, saya tidak perlu sebutkan lagi, sudah berulang kali saya. Siapapun yang menghormati orang kafir itu menghina Islam. Menghormati orang kafir itu, kalau menurut saya garis besarnya dari sini tadi, itu dengan cara berlaku sopan terhadap orang kafir atau non Islam, itu sudah menghina Islam. Kalau kita berlaku sopan atau terhadap orang-orang non Islam, itu berarti kita menghina Islam. Kemudian di sini dikatakan tidak boleh atau tidak perlu membina hubungan dengan orang kafir. Nah, ini kemudian ini tujuan dari pungutan jizyah dan karaj itu, atau di sini hanya jizyah saja, tidak apa-apa kiranya, tapi sebetulnya ada jizyah dan karaj. Itu tujuannya untuk menghina orang-orang non Islam, dan juga sebagai beban supaya mereka tidak dapat hidup yang baik dan layak. Kemudian di sini kurban sapi di India itu sebagai bentuk kebanggaan atau kehormatan dari atau tindakan yang mulia lah ya. Kurban sapi itu adalah tindakan yang mulia dari orang-orang Islam. Praktik yang mulia, praktik Islam yang paling mulia, dengan melakukan kurban sapi di India. Itu padahal di India itu masyarakat Hindu memuliakan atau menghormati hewan sapi, salah satu hewan suci dalam masyarakat Hindu.
Tapi karena tadi kembali lagi ke sini dengan menghina orang kafir dengan menghina orang kafir, di situ terletak kebanggaan atau kehormatan Islam. Jadi ya itulah alasannya mungkin. Menghina orang-orang kafir, disitulah letak menghina orang kafir, itulah pencapaian tertinggi atau tindakan paling mulia dari orang Islam. Tindakan paling mulia dari orang Islam adalah menghina orang kafir, dishonor the kafirs. Kemudian di sini yang terakhir, kapanpun ada orang Yahudi yang terbunuh, di situ itu adalah keuntungan Islam. Oke, mungkin itu aja dulu saya akhiri untuk malam ini. Catatan tentang atau penjelasan dari para pakar hukum Islam dan teolog Islam tentang jihad. Saya akhiri, sampai jumpa di video saya yang berikutnya, pembahasan tentang jihad. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.